Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Agus Setionogoro selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Kenalkan, saya Ayu Setianingsih dengan NIM A1B1 24093 selaku moderator dalam presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai retorika. Tentu saja saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Salsabila, Tiarnia, Nisa Febriana, dan Uci Angesti. Baik, langsung saja pada materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian retorika. Retorika adalah seni berbicara atau menulis secara efektif dengan tujuan untuk meyakinkan, mempengaruhi, atau menginspirasi audiens. Retorika bukan hanya sekedar penyampaian informasi, melainkan bagaimana penyampaian pesan secara persuasif dan menarik agar dapat membentuk pendapat, menggerakkan emosi, atau mendorong tindakan. Baik, saya Suci Angesti di sini akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu sejarah retorika. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, retorika sendiri merupakan seni berbicara atau menulis secara efektif untuk meyakinkan atau mempengaruhi audiens. Sejarah retorika itu sangat panjang dan melalui berbagai periode penting dalam peradaban manusia. Di antaranya yaitu seperti yang pertama, pada abad Yunani kuno, retorika pertama kali berkembang di Yunani kuno sebagai bagian dari pendidikan publik. Para filsuf besar seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates membahas pentingnya retorika dalam kehidupan politik dan filsafat. Aristoteles adalah tokoh penting yang membagi retorika menjadi 3 jenis pembuktian atau props. Yang pertama yaitu ada ethos atau karakter pembicara, pathos emosi audiens, dan logos atau logika argumen. Plato, meskipun mengkritik retorika karena bisa digunakan untuk manipulasi, tetapi mengakui pentingnya dalam debat filosofis. Dan Cicero, seorang tokoh Romawi, mengembangkan retorika lebih lanjut dengan menggabungkan filsafat dan praktik hukum. Yang kedua yaitu ada zaman Romawi. Pada masa ini, retorika menjadi bagian penting dalam pendidikan elit Romawi. Digunakan dalam forum-forum publik, hukum, dan juga politik. Tokoh-tokoh seperti Kekros dan Quintilian memberikan kontribusi besar terhadap teori dan praktik retorika klasik. Yang ketiga, ada abad pertengahan. Retorika pada abad pertengahan tetap digunakan, tetapi fokusnya lebih banyak dalam konteks agama dan pendidikan gereja. Digunakan dalam khotbah dan penulisan teologis untuk menyampaikan ajaran dengan meyakinkan. Yang keempat, yaitu ada abad humanisme dan renaissance. Masa ini menandai kebangkitan kembali minat terhadap seni klasik, termasuk retorika. Pada cendekiawan menekankan pentingnya pendidikan humanis dan retorika kembali menjadi bagian inti dari kurikulum. Yang kelima, ada abad modern. Retorika berkembang dalam berbagai bidang, termasuk politik, media massa, perikanan, dan bahkan teknologi digital. Fokusnya tidak hanya pada pidato, tetapi juga pada komunikasi visual dan juga tulisan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Retorika memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam komunikasi, baik dalam konteks pribadi, profesional, maupun sosial. Beberapa manfaat utama dari retorika, yang pertama, ada meningkatkan kemampuan komunikasi, membantu menyampaikan pesan dengan jelas dan terstruktur, memudahkan audiens memahami ide dan argumen yang disampaikan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan persuasi, memungkinkan individu untuk meyakinkan orang lain tentang pandangan atau ide tertentu, menggunakan teknik emosional dan logis untuk memengaruhi pendapat audiens. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran kritis, mendorong analisis argumen dari berbagai sudut pandang, membantu individu mengevaluasi dan merespon argumen secara logis. Yang keempat, menunjang karir. Dalam politik, membantu politisi menyampaikan visi dan mempengaruhi pemilih. Sedangkan dalam pendidikan, memungkinkan guru menyampaikan materi dengan cara yang menarik. Yang kelima, membangun kepercayaan diri. Latihan berbicara dan menyusun argumen meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara di depan umum. Mempersiapkan materi dengan baik membuat seseorang lebih siap menghadapi audiens. Yang keenam atau yang terakhir, mempermudah penyelesaian konflik, memfasilitasi pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan, membantu dalam mengelola konflik dan menemukan solusi yang efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur retorika, yaitu ada ethos, pathos, dan logos. Ini adalah bagian dari teknik persuasi yang diperkenalkan oleh filsuf Yunani dan Aristoteles. Ketiganya digunakan untuk membujuk atau meyakinkan audiens dalam pidato, tulisan, atau komunikasi lainnya. Yang pertama, ethos atau etika atau kredibilitas. Ethos berkaitan dengan kredibilitas atau karakter pembicara. Tujuannya adalah membuat audiens percaya bahwa pembicara layak dipercaya atau punya otoritas dalam topik yang dibicarakan.
Contoh menyebutkan latar belakang atau pengalaman. Yang kedua, patos. Patos bertujuan untuk membangkitkan emosi audiens seperti empati, marah, takut, atau harapan dengan menyentuh perasaan pesan yang lebih mengena. Contoh menggunakan kisah nyata yang menyentuh hati. Yang ketiga, logos, logika atau alasan. Logika adalah ajakan yang menggunakan logika dan bukti berupa data, statistik, fakta, atau penalaran yang masuk akal untuk mendukung argumen. Contoh menyajikan data atau hasil penelitian. Selanjutnya, mengenai contoh-contoh retorika dalam kehidupan sehari-hari. Yang contoh yang pertama yaitu retorika dalam presentasi atau pidato. Dalam presentasi atau pidato, retorika digunakan untuk mempengaruhi audiens agar mereka memahami dan menerima pesan yang disampaikan. Nah, beberapa teknik retorika yang umum digunakan dalam pidato atau presentasi terbagi menjadi 3 contoh, yaitu etos, patos, dan logos. Yang mana etos berkaitan dengan kredibilitas dan karakter pembicara. Patos berkaitan dengan upaya untuk membangkitkan emosi audiens, dan logos yang berkaitan dengan logika dan alasan. Nah, contoh etos dalam presentasi atau pidato misalnya, seseorang ahli di bidang teknologi akan menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk menunjukkan bahwa mereka kompeten dalam topik yang dibahas. Nah, contoh patos, contohnya seorang pembicara dapat menggunakan kisah yang menyentuh hati untuk mengunggah empati audiens. Dan contoh logos dalam presentasi yaitu seorang pemimpin organisasi dapat memberikan pidato untuk memotivasi karyawan, menggunakan teknik patos untuk membangkitkan semangat kerja, dan logika untuk menunjukkan keberhasilan yang telah dicapai oleh perusahaan. Yang kedua yaitu contoh retorika dalam iklan atau promosi. Retorika dalam iklan atau promosi bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Retorika digunakan untuk menarik perhatian dan menciptakan kebutuhan, dan akhirnya mendorong tindakan untuk konsumen membeli. Dan contoh etos, iklan seringkali menampilkan selebritis atau ahli untuk membangun kredibilitas produk. Nah, misalnya nih iklan pasta gigi yang menampilkan seseorang dokter gigi untuk menunjukkan bahwa produk tersebut aman dan efektif. Nah, contoh patos iklannya itu menggunakan emosi untuk menarik perhatian audiens. Misalnya, iklan produk perawatan anak akan menonjolkan hubungan emosional antara seorang orang tua dan anak untuk menciptakan rasa kasih sayang dan perhatian. Dan contoh logos iklan seringkali menggunakan fakta dan data untuk menunjukkan keunggulan produk. Misalnya, iklan mobil yang menyebutkan efisiensi bahan bakar dan teknologi canggih untuk menarik konsumen yang peduli dengan aspek tersebut. Contoh ketiga, retorika dalam debat atau diskusi. Dalam debat atau diskusi, retorika digunakan untuk meyakinkan lawan bicara dan audiens bahwa argumen yang disampaikan lebih kuat dan lebih valid. Teknik retorika yang digunakan dalam debat dan diskusi melibatkan penggunaan logika yang kuat, pengaruh emosional, dan cara penyampaian yang persuasif. Dan contoh etos, seseorang debater perlu menunjukkan kredibilitasnya dengan menggunakan pengetahuan tentang topik yang dibahas. Misalnya, seorang ahli hukum mungkin lebih meyakinkan dalam debat tentang hukum ketimbang seseorang yang tidak berkompeten di bidang tersebut. Nah, contoh patos untuk membuat argumen lebih persuasif. Biasanya seorang debater kadang menggunakan patos untuk mengunggah emosi audiens. Misalnya, dalam debat tentang isu-isu sosial seperti hak asasi manusia, menggunakan cerita pribadi. Baiklah, kesimpulannya, retorika merupakan keterampilan yang sangat penting dalam komunikasi. Dengan memahami dan menguasai retorika, seseorang dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan, mempengaruhi orang lain, dan mencapai tujuan komunikasi. Retorika bukan hanya keterampilan yang bisa dipelajari, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan profesional maupun sosial. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.